Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channel Ilham Haryadi, channel yang membicarakan tentang seputar dunia kedokteran dan kesehatan. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari seri karya tulis ilmiah, di mana pada dua video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang petunjuk penulisan karya tulis ilmiah dan bagaimana membuat suatu proposal penelitian. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang metode pengambilan sampel penelitian. Nah, kalau nanti video ini Anda rasa bagus dan bermanfaat, silakan Anda bisa subscribe dan Anda bisa share dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan untuk melihat ya video-video saya berikutnya yang membahas tentang seri karya tulis ilmiah maupun tentang bidang-bidang yang lainnya. Baik, segera kita mulai tentang metode pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kita menggunakan sampel penelitian ya. Yang pertama, tentunya kalau kita mengambil seluruh populasi itu akan menggunakan biaya yang cukup besar ya. Jadi di sini pertama alasannya adalah karena murah ya untuk menghemat biaya. Kemudian dengan menggunakan sampel tentunya kita penelitiannya menjadi bisa lebih cepat ya. Kemudian dengan adanya sampel penelitian, tentunya kita bisa menetapkan sampel-sampel dengan spesifikasi tertentu seperti yang kita inginkan ya. Nah, kemudian tentunya sampel-sampel ini juga mewakili populasi ya yang ada sehingga nanti hasil penelitiannya bisa kita generalisasi, artinya bisa diterapkan di populasi yang sebenarnya begitu. Kemudian dengan kita menggunakan sampel ini, maka hasilnya akan lebih akurat ya dibandingkan dengan menggunakan populasi yang sangat besar sekali. Nah, kemudian relatif lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan populasi yang sangat besar. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kita kenapa kita menggunakan sampel penelitian. Ya, jadi intinya penelitian tersebut menjadi lebih efektif begitu ya dan lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ini adalah tingkat subjek penelitian. Nah, di dalam pemilihan sampel, tentunya kita sebagai peneliti, kita menginginkan bahwa hasil penelitian kita nantinya dapat kita generalisasi. Artinya, tentunya secara ideal, hasil penelitian kita itu bisa kita terapkan ya pada populasi yang ada. Ya. Nah, makanya di dalam tingkat subjek penelitian ini, nanti kita akan membagi-baginya ya. Nah, jadi adapun tingkat-tingkat nantinya menjadi sampel penelitian ini, pertama adalah paling atas itu adalah kelompok subjek populasi. Jadi ini adalah sejumlah besar subjek atau bisa jadi manusia, hewan atau sebuah data dan lain-lain sebagainya yang memiliki karakteristik tertentu ya, ditentukan dari tujuan penelitian. Contohnya kita akan meneliti populasi remaja ya. Nah, populasi remaja. Jadi remaja ini kan cukup besar ya. Makanya setelah itu kita menentukan populasi target atau target population. Jadi di sini kita tujuannya adalah menspesifikkan lagi ya remaja yang seperti apa kira-kira yang akan kita teliti. Jadi populasi target itu definisinya adalah sasaran akhir penerapan hasil penelitian ya. Bersifat umum, kemudian dibatasi karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, karakteristik klinis ya. Contohnya kalau di subjek atau populasi umum tadi remaja, maka di sini kita akan memilih remaja wanita penderita asma. Jadi kita mau melihat bagaimana mungkin hal-hal yang berhubungan dengan remaja wanita yang menderita asma ini ya. Jadi itu skop penelitian kita. Makanya kita lebih spesifikkan populasi targetnya menjadi remaja wanita penderita asma. Nah, kemudian tingkatnya kita lebih tajamkan lagi setelah populasi target, maka kita akan memilih populasi terjangkau ya. Karena remaja penderita asma ini tentunya banyak sekali ya. Ada di kota kita, di luar kota, di negara kita, di dunia itu sesuatu yang sangat masih luas sekali ya, sulit untuk kita jangkau. Nah, oleh karena itu kita setelahnya kita akan menentukan populasi terjangkau. Artinya kita menentukan remaja wanita tadi yang bisa kita jangkau gitu ya, bisa kita mungkin kita wawancarai atau bisa kita jumpai.
Jadi populasi terjangkau sendiri adalah bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Ya. Populasi target terikat tempat dan waktu biasanya. Nah, jadi kalau tadi di populasi target kita sudah menentukan remaja wanita penderita asma, nah kali ini kita akan lebih fokuskan lagi di mana remaja wanita penderita asma yang berada mungkin di Rumah Sakit Muhammadiyah Medan pada bulan Januari 2021. Jadi dengan adanya wilayah dan waktu, nah kita bisa lebih menjangkau ya tadi populasi yang kita inginkan gitu ya, populasi target yang kita inginkan. Nah, ini disebut dengan populasi terjangkau. Nah, kemudian tentunya dengan populasi terjangkau ini kalau kita lihat terkadang jumlahnya juga masih cukup besar. Ya, makanya kita akan pilih lagi ya dan spesifikan lagi menjadi subjek atau sampel terpilih atau eligible subject atau subjek yang dikehendaki atau intended, di mana ini adalah bagian populasi terjangkau yang masuk kriteria pemilih atau terpilih sebagai subjek yang diteliti. Jadi misalnya remaja wanita penderita asma di Rumah Sakit Muhammadiyah Medan pada bulan Januari 2021 berjumlah 100 orang. Jadi kita di sini hanya menggunakan 100 orang. Misalnya kalau populasi terjangkau yang tadi ternyata sudah kita lihat di Rumah Sakit Muhammadiyah tadi ada 1000, mungkin ini terlalu banyak ya. Nah, di sini perlu kita efisiensi lagi ya, dan kita perlu fokuskan mungkin kita hanya mengambil berjumlah 100 orang ya. Jadi dari mana angka 100 ini tentunya sudah kita pilih dengan metode-metode tertentu yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian apakah yang 100 ini bisa menyelesaikan penelitian? Ternyata di dalam beberapa pengalaman penelitian, tidak seluruh subjek atau sampel penelitian ini dapat mengikuti penelitian tersebut sampai akhir. Nah, makanya ada lagi yang lebih kecil lagi skupnya adalah subjek atau sampel yang benar-benar diteliti. Artinya memang orang-orang atau subjek-subjek atau data-data yang memang betul-betul akhirnya akan mengikuti penelitian sampai akhir ya. Nah, jadi subjek yang benar diteliti adalah populasi terjangkau yang mengikuti penelitian sampai selesai ya, atau subjek terpilih ya kan, dikurangi dengan drop out atau loss to follow up dan lain sebagainya. Jadi hasil penelitian merupakan hasil pengukuran pada kelompok ini. Jadi memang akhirnya adalah subjek inilah yang betul-betul kita teliti. Ya, jadi tadi ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya kita berikan contoh, misalnya remaja wanita penderita asma di Rumah Sakit Muhammadiyah Medan pada bulan Januari 2021 berjumlah 80 yang ikut sampai akhir ya. Kalau tadi kan jumlahnya 100 ya. Ternyata yang sampai akhir itu hanya 80. Jadi memang inilah yang benar-benar diteliti. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana jenjang dari akhirnya kita betul-betul mendapatkan subjek penelitian ya, dari mulai tadi populasi, kemudian populasi target ya yang terikat dengan demografi, kemudian populasi yang bisa kita jangkau ya, kemudian subjek terpilih ya yang kita gunakan rumus-rumus tertentu sehingga bisa memilih subjek ini, dan akhirnya yang terakhir adalah subjek atau sampel yang betul-betul kita teliti. Itulah tingkatan-tingkatannya. Dan setelah nanti hasil penelitiannya dihasilkan, maka hasil penelitian tadi diharapkan bisa berlaku terbalik, artinya bisa kita terapkan di populasi targetnya. Ya. Misalnya kita meneliti tentang metode penanganan asma, tentunya hasil penelitian penanganan asma ini harus bisa diterapkan di populasi target, seperti itu idealnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ada tingkatan-tingkatan. Ya. Dan kita sudah memahami kira-kira definisinya apa saja. Nah, bagaimana cara memilih sampel? Nah, secara sederhana, cara memilih sampel itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah probability sampling. Artinya di sini adalah cara pemilihan sampel tadi ya, itu berdasarkan peluang ya, artinya semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ya, artinya peluang. Jadi ada punya kesempatan begitu ya. Dan ada non probability sampling. Di sini sifatnya adalah non peluang. Nah, biasanya di sini kita sudah seolah-olah menetapkan ya kriteria seperti apa sebenarnya. Nah, yang menjadi gold standard di dalam sampel penelitian itu adalah yang probability sampling, ya kan?
Nah, probability sampling itu merupakan gold standarnya. Nah, jadi jika kita mengambil non probability sampling, tentunya ini harus kita setarakan begitu ya tekniknya, ya, sehingga dia bisa seolah-olah seperti probability sampling. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari probability sampling atau sampling dengan menggunakan peluang. Artinya setiap sampel itu memiliki peluang, kesempatan ya untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Nah, pertama adalah simple random sampling. Nah, dari namanya simple random sampling ya artinya pemilihannya secara random, sederhana ya. Biasanya kita di sini menggunakan tabel ya. Tabel-tabel misalnya kita akan ambil yang angka ganjil misalnya. Kita akan ambil seluruh angka ganjil. Misalnya ada 1000 populasi terjangkau misalnya. Nah, kita akan misalnya dengan dadu ya atau dengan tabel kita pilih yang angka genap atau kelipatan 5 atau kelipatan 10, maka dari 1000 tadi kita akan ambil di kelipatan 5 atau kelipatan 10 tadi. Nah, ini disebut dengan simple random sampling ya. Kemudian ada yang disebut dengan systematic random sampling ya. Jadi namanya ini adalah sistematik ya. Jadi sampel-sampel ini diambil secara sistematik ya. Artinya kita menggunakan rumus-rumus tertentu ya. Nah, rumus tertentu di dalam pengambilan atau memilih sampelnya ya. Nah, misalnya kita pilih ya ingin dipilih misalnya 20 dari 200 pasien ya dengan sampling sistematik. Berarti diperlukan 20 per 200 orang misalnya seperti itu. Nah, ini sama dengan 1/10 dari bagian populasi tadi yang akan diikutsertakan sebagai sampel. Nah, karenanya maka setiap pasien ke-10 akan dipilih. Artinya di sini kita menggunakan rumus ya. Ada rumus-rumusnya begitu ya. Makanya disebut dengan sistematik. Ada sistem-sistem tertentu yang kita libatkan di dalamnya ya. Berbeda dengan simple random sampling tadi ya. Misalnya kita hanya dengan sederhana saja, misalnya kita ambil angka ganjil atau kelipatan 5 atau kelipatan 10. Nah, kalau di sistematik ini kita menggunakan rumus-rumus tertentu ya, sehingga kita hasil dari rumus tadilah yang kita jadikan dasar ya di dalam mengambil atau memilih sampel penelitian. Nah, kemudian ada yang disebut dengan stratified random sampling. Artinya stratified ini kita mengambilnya bertingkat ya. Misalnya kita mau melihat bagaimana efek pemberian obat tertentu pada setiap usia. Misalnya ada usia 0 sampai dengan 10 tahun ya. Kemudian 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada perbedaan kriteria umur ya, atau misalnya pada orang anak-anak, dewasa dan orang tua. Nah, ini disebut dengan stratified random sampling. Jadi masing-masing dari tingkat umur tadi kita ambil, misalnya mewakili 10 orang dan 10 orang dari setiap anak-anak, dewasa dan orang tua tadi. Itu disebut dengan stratified random sampling. Ini kita ambil secara bertingkat ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan cluster. Nah, cluster sampling. Jadi kalau cluster ini kita memilihnya berdasarkan tempat ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sedang zaman pandemi ya, sering terjadi cluster-cluster misalnya ya. Jadi cluster itu maksudnya adalah tempat ya, cluster tertentu. Misalnya kalau di Kota Medan itu cluster Medan Timur, Medan Barat dan sebagainya ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan cluster sampling ini pada penelitian yang mungkin cakupan wilayahnya itu luas begitu ya. Misalnya kita mau melihat bagaimana perilaku anak SMA di Kota Medan. Kota Medan itu kan cukup luas ya. Maka dengan ini kita menggunakan cluster sampling ya, di mana setiap kecamatan kita ambil beberapa sekolahnya ya, dan kita jadikan sebagai subjek penelitian. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari probability sampling ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang non probability sampling ya, non probability sampling. Artinya memang sampel-sampel di sini sebenarnya sudah ditentukan begitu ya. Nah, sudah ditentukan. Biasanya non probability sampling itu sering sekali digunakan pada penelitian-penelitian klinis ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai consecutive sampling ya. Jadi consecutive sampling ini maksudnya adalah kita mengumpulkan sampel sampai dengan jumlah yang kita inginkan ya. Misalnya kita menginginkan 100 orang, maka
terus kita akan ambil sampel sampai jumlahnya 100 ya. Misalnya kita meneliti tentang efek pemberian obat A terhadap angiopati pada pasien DM ya di rumah sakit tertentu. Ya kan? Nah, maka kita akan ambil terus sampai dia nanti jumlahnya kita inginkan begitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan convenient sampling. Jadi convenient sampling ini sebenarnya hampir mirip dengan consecutive sampling, tapi di sini ada jeda ya convenient ini. Misalnya kita mau meneliti 100 sampel penelitian. Ya, misalnya tentang efek minum kopi pada irama jantung ya. Misalnya pada bulan 1 kita mengambil 20 sampel, kemudian habis itu kita cuti dulu ya, kita cuti dulu. Nah begitu selesai cuti kita kalau nggak sibuk kita ambil lagi sampelnya sampai nanti dia bisa tercukupi ya. Jadi kita lihat di sini memang penelitinya tidak konsisten gitu mengambil sampelnya. Maka disebut dengan convenient sampling. Artinya ada hampir mirip dengan consecutive tapi di sini ada jeda yang diterapkan di sana ya. Nah kemudian yang terakhir adalah judgmental atau purposing sampling ya. Jadi judgmental sampling ini adalah memang sampelnya sudah kita spesifikkan. Misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana pandangan ibu terhadap penggunaan ASI dan susu formula ya, bagaimana itu. Nah, makanya di sini kita sudah menetapkan bahwa yang akan kita teliti itu sampelnya ibu-ibu yang sudah mungkin memberikan ASI pada anak-anaknya dan juga memberikan susu formula. Jadi memang sudah kita tetapkan jumlah karakteristik dari subjeknya tadi ya dari awal. Kemudian kita tinggal kumpulkan sampai dengan jumlah yang kita inginkan. Ya, makanya di sini memang non peluang, artinya hampir seluruh tekniknya di sini memang sudah kita tentukan artinya seperti itu ya. Nah, di dalam cara pemberian sampel ini tentunya harus memenuhi ya kesahihan internal. Kesahihan internal itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar di dalam kaidah metode penelitian secara internal. Misalnya dari teknik pengambilannya, bias dalam penelitian ya. Hal-hal yang bersifat internal, yang bersifat metodologis di dalam metode penelitian kita. Dan juga yang tidak boleh juga melanggar hal-hal yang eksternal ya. Jadi kesahihan eksternal. Jadi artinya memang nantinya kita berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa kita terapkan atau kita bisa generalisasi pada populasi yang populasi target kita tadi begitu ya. Nah, demikian tekniknya dan dalam pengambilan sampel ini. Jadi kalau kita lihat memang cukup sederhana sekali. Nah, jadi dari sini kita sudah memahami ya bagaimana kita nanti menuliskan teknik pengambilan sampel di dalam proposal penelitian kita. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Jika ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda subscribe dan Anda bisa share ke teman-teman Anda. Dan dengan subscribe Anda, kita akan lebih semangat lagi untuk mengembangkan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.